Ya, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi di channelnya Ibor 23 sama aku Ibor, dan di sebelahku udah ada tamu agung. Dia adalah Agung Fitra Hariska. Tangan dulu. Yang kalian udah isi Q&A-nya, dan hari ini kita bakalan menjawabin Q&A kalian. Tapi mungkin sebelum itu kita mau cerita-cerita dulu ya. Ya, yang pertama, oke, kenalin dulu dong. Teman-teman di channelnya Ibor 23, perkenalkan saya Agung Fitra Hariska, pendaftaran Sumatera Selatan, aslinya dari Kabupaten Muara Enim, jabatan sebagai Gubernur Praja. Jadi dulu aku hormat ke dia, di kampus aku ya hormat Gubernur Praja kan, aku rakyatnya. Tapi kalau di Wisma dia yang hormat ke Agung, karena aku ketua Wisma. Jadi hari ini kita bakalan ceritain, Gung, apa nih Gubernur Praja tuh apa sih? Ini aku nyebutnya Gubernur Praja aja ya, karena dulu masih zamannya Gubernur Praja. Benar. Dulu kamu dilantik itu masih Gubernur Praja kan? Masih. Oke, Gubernur Praja itu apa, Gung? Gubernur Praja sebenarnya itu kan salah satu jabatan pimpinan organisasi kemahasiswaan yang ada di PDN, yang dulu itu namanya Wahana Wiyata Praja. Untuk tugas dan fungsinya yang paling utama itu adalah sebagai penyambung lidah. Bahasa sederhananya itu sebagai penyambung lidah antara Sambung lidah itu maksudnya dalam hal inspirasi. aku mikirnya lain-lain dari nyambung lidah soalnya. Jadi sebagai penyambung antara Praja dengan pihak dari IPDN dalam segala hal. Jadi intinya ketuanya itu Gubernur Praja ya. Jadi semua satu corong melalui Gubernur Praja. Dari kampus juga kalau mau ambil hatinya Prajanya harus gandeng gubernurnya dong. Aduh. Iya dong. Kalau Gubernur Praja bilang enggak. Kalau bergerak kita turun ke jalan gitu kan, turun. Tapi kalau di universitas kan Presma ya. Kalau di akademi lain itu, kalau di Akmil itu setara apa? Seperti Danmenkop, Komandan Resimen Korps. iya. Rasanya kalau Akpol sama juga ya. Sama juga ya. Perjalananmu sebelum jadi gubernur sampai jadi gubernur, proses sampai pemilihan itu apa aja sih, seleksinya atau syarat-syaratnya? Sesi awalnya pertama kali saat pembukaan seleksi untuk menjadi Gubernur Praja, yang pertama ya harus mendaftarkan diri ya. Nanti kita juga ada formulir yang akan diisi. Dari setiap orang yang mencalonkan diri, ini kan akan mendapat penilaian dari masing-masing pengasuh ya. Udah tahu belum dengan pengasuh? Mau tahu lah Tahu pasti. ya. Tahu lah kayaknya. Tahu kan pengasuh kan? Ya, tahu lah. Yang mengasuh dan mengasihi ya. Jadi itu tetap ada penilaian dari pihak pengasuhan. Layak apa enggak ya? Yang layak bermasalah apa enggak? Benar. Penjahat kelamin atau bukan? Oh ini fuckboy gitu. Minggir fuckboy minggir gitu kan. Setelah sesi ini dilanjutkan dengan ada wawancara. Yang wawancarain di sini sewaktu itu ya setingkat kepala biro. Oh, pejabat tinggi ya. Jadi setelah itu dilanjutkan dengan ada masa kampanye. Oh ada kampanyenya. Ada Oh iya kampanye. benar ada kampanye. Ingat aku waktu itu di parade ya. Benar. Kita dikumpulin di parade gantian. Udah berapa orang nih? Berapa pasang dulu? 3 ya? Kalau dulu itu ada 5. Oh 5 ya? Ya 5 itu termasuk dengan saya. Jadi harus menjelaskan visi dan misi. Saat itu semua ya, tingkat 1, 2, 3, 4 itu semua hadir di lapangan, disaksikan oleh pengasuh. Habis kampanye ini? Nah, habis masa kampanye masuklah di masa pemilihan. Masa pemilihan ini berarti coblosannya ya? Iya, benar. Sebelum itu gerilya dong, di belakang layar dong. Kalau bergerilya ya Ini pasti lobby ya, lobby pilih saya gitu. pasti itu ada. Itu masa lobby, masa kampanye yang di belakang itu, maksudnya ada nggak yang paling berkesan waktu itu? Jadi sebenarnya karena kita kan selama 4 tahun ini ada yang sempat terpisah dengan masa regional. Benar. Jadi kayak kenalan lagi ya? Jadinya kita kenalan lagi. Karena pada saat kita tingkat 1, kita belum mengenal ini orang ini siapa, bakal jadi apa kan kita nggak tahu. Dan dulu juga model pendekatannya juga ada model pendekatan per kontingen gitu. Benar. Ini politik-politik kan ngeri loh dulu itu. Jadi ini Sumsel ya kan. Gimana caranya Sumbaksel itu harus solid ya. Nanti kamu udah pasti mengantongi Sumbaksel ya. Mau nggak mau gitu. Kalau ada yang nggak dukung Agung berarti pengkhianat. Nah baru dari sini pasanganmu Arman Bugis ya. Arman Bugis ya. Benar. Arman Bugis dan itu dari Maluku ya. Iya. Pastinya dia dapat dukungan dari Indonesia Timur, Benar. Papua, Maluku Utara, NTT ya. Politiknya kayak gitu. Ada perebutan suara per wilayah gitu. Kayak rebutan suara partai, dapil. Tapi memang benar itu. Jadi yang otomatis ya, karena kalau dulu kan ini terkenal kan Sumbaksel ini kan terkenal dengan memang orangnya
keras dalam hal ini kan ngotot, dalam Iya. hal apapun kan ngotot gitu. Jadi kadang kan Sumbaksel terus yang jalan kan, jarang dengan yang lain. Tapi jadi solid kan, Iya. jadi gitunya sisi lebihnya itu solid. sisi lebihnya itu Sumbaksel sangat solid. Jadi perlahan-lahan kita menemuin yang dari teman-teman yang dari Sumbagur. Jadi waktu itu kan ada Sesama Sumatera ya. kan gitu. Meskipun nggak otomatis harus, tapi gampang diarahkan ya. Iya. Seenggaknya politik speak-speaknya itu Benar. sama-sama Sumatera gitu ya. Jadi berpikirannya kan karena kita ada 34 provinsi di sana. Jadi 34 provinsi kalau dibagi dua kan kurang lebih 17. Kalau kita 17 ini kita sudah menang semua kan otomatis kita unggul jauh kan. 17 itu Sumatera semua. Tapi Tinggal tambah inti. iya, benar. Jadi memang waktu itu Sumatera kan 10 provinsi. Jadi 10 provinsi kita udah yakin kita pegang semua. Tambah Jadi intim 5. tambah inti 5, minimal kita 15. Iya. 15 ini kalau memang ternyata 15 ini sudah kita pegang semua dan itu memang benar-benar solid, ya otomatis kita pasti menang. Dan beneran menang dong. Beneran menang dong. Pak Gubernur terpilih nih, guys. Itu dalam masa kampanye ya. Ya, politik kontingen kalian tuh ya ngeri juga di belakangnya, dan politik wisma kalian tuh juga kurang ajar tuh. Bukan hanya satu wisma, satu petak 2 orang yang nyalon gubernur. Depanan lagi Depanan lagi bandnya. Jadi ada 2 calon nih di satu petak yang isinya 20 orang. Yang saya ada di situ juga. Saya harus pilih siapa gitu kan. Satu Agung ya, satu lagi Bah Tommy, Kakon Jatim ya kan. Ya ini kan kurang ajar nih kalian berdua. Bo ya yang lain kayak kasihkan wisma lain gitu buat nyalon gubernur. Tapi nggak apa-apa lah waktu itu. Memang kadang begitu ya. Iya. Di dunia nyata pun kadang kita sama rekan kerja bersaing untuk satu hal yang sama, tapi selama fair play benar apa kan? Kenapa tidak? Sampai sekarang juga kau sama Tommy Enggak, itu jadi masa lalu ya masa lalu ya. Nah, ini udah lantik nih gubernur nih. Kenapa sih kau mau jadi gubernur Praja gitu? Kepikir untuk nyalon dan fight sampai segitunya selama masa kampanye itu kenapa? Jadi begini ya teman-teman sekalian, kalau motivasi sebenarnya ini kan dari awal saya nggak pernah berpikir bahwa akan menjadi seorang gubernur Praja. Jadi tingkat 1 dan tingkat 2 pun saya juga nggak pernah berpikir untuk berkecimpung di Wahana Wiyata Praja ini gitu. Itu nggak pernah terpikir sama sekali. Memang kalau dulu organisasi yang saya ikuti ini kan adalah biro umum. Jadi sudah berkecimpung di biro umum, sudah tahu bagaimana suka dan dukanya dalam menyelenggarakan acara, menyambung lidah, menyambung aspirasi antara praja pengasuh dengan pihak rektorat. Jadi motivasi saya di sini yang paling pertama adalah saya melihat kakak saya. Kakak saya kan kuliahnya di UGM. Jabatan beliau dalam organisasi ini adalah sekjen. Oke. Dia ikut Presma, pemilihan Presma tapi dia terpilih. Tapi tetap menjadi seorang sekjen, ditunjuk oleh Presma yang Itu tetap terpilih. tinggi loh itu. Nah, yang kedua, karena memang pada dasarnya saya suka berorganisasi nih. Jadi ada kesempatan untuk menjadi seorang gubernur, kenapa tidak? Kita coba. Oke. Karena tantangan itu suatu waktu ya harus kita hadapi. Jangan kita biarkan berlalu. Ya ini tantangan untuk jadi pemimpin ya. Iya. Ini ujiannya di sini. Gitu. Dan yang ketiga, gubernur Praja ya. Gubernur Praja gitu loh. Yang dikenal semua orang. Iya. Akan terukir di sejarah. Sejarah ya. Gubernur 23 Agung Fitra Hariska, amen. Gengsinya memang tinggi dan niat untuk membanggakan dari pendaftaran saya itu Sumatera Selatan, khususnya Kabupaten Muara Ya, Enim. seperti Jadi, yang motivasi. aku bilang, motivasi terkuat salah satunya itu ingat siapa yang mau kalian bahagiakan. Kalau dalam hal ini Agung ada yang ingin dia banggakan, dibuat bangga ya Kabupaten Muara Enim ya. Benar. Asal pendaftarannya Agung. Meskipun sekarang nggak kembali ke Muara Enim. Alah dayanya. Oke, ini udah nih jadi gubernur selama setahun. Apa sih kesannya? Banyak hal ya, tapi lebih banyak dukanya daripada sukanya. Ya aku tahu lah. Aku lebih sering lihat kau nangis daripada kau ketawa. Tapi benar ya teman-teman sekalian, si Robby ini karena satu peta, bednya dekatan, jadi sudah tahu bagaimana selama 1 tahun itu menjadi seorang gubernur Praja. Ini tahu nih suka dukanya Ya gimana. tahu lah, tiba-tiba malam ada yang nangis kan. Kirain Neng Gelis ini kan. Akhirnya aku bertemu Neng Gelis, ternyata Agung dong nangis. Dukanya kenapa? Karena
Jadi kita di tingkat 4 ini kan termasuk salah satu proses transisi ya, pergantian rektor. Jadi dengan kondisi rektor yang baru, dengan model yang baru, dan cara yang baru, cara antara rektorat dengan pengasuhan yang baru. Jadi kita harus meyakinkan teman-teman bahwa keadaan kita ini sudah berbeda. Jadi kita kalau mau memaksakan bagaimana tradisi yang dulu dan tetap dipakai dan tetap digunakan, ya otomatis kita bertentangan dengan pimpinan, dalam hal ini rektor. Jadi ini yang gesekan yang ini yang sangat-sangat sulit, yang kadang juga ini membebani pasti itu. Itulah gesekannya di situ ya. Jadi di situ itu yang membuat pasti ya jadi beban gitu. Yang paling kerasa adalah jiwa leadership kita terasa, benar-benar terasa ya. Karena kita kan habis dari tingkat 4 otomatis langsung terjun ke dunia kerja. Jadi di dunia kerja ya paling tidak sedikit dan banyaknya modalnya sudah ada waktu kita menjabat menjadi seorang gubernur Praja gitu. Dari segi komunikasi, dari segi manajerial, cek gesit, ke pengambilan keputusan di lapangan, apalagi kan protokol ya. Benar. Jadi itu ya salah satu hikmah ya, hikmah yang saya ambil ya selama menjadi seorang gubernur Praja, terutama yang itu ya, pengambilan keputusan. Kalau saya dulu tidak menjadi seorang gubernur Praja, mungkin saya tidak bisa seperti ini dalam segi berpikir, cara berkomunikasi, belum tentu bisa seperti ini. Itu ya benar-benar di tempat harus ngomong sama prajanya, ngomong sama rektor gimana, ngomong sama praja gimana, belum lagi yang nelpon dan ini agak rewel ya kan, sayang. Tapi saya tidak ada dulu ya nelpon. Iya, kan kau kok jomblo dulu ya. Ini gubernur yang jomblo ini loh. Masalahmu apa sih dulu? Wah, ya itulah. Jadi kalau untuk yang tentang itu tidak perlu diceritakan. Ya. Yang pentingnya jawabanmu gini Gun, cintaku udah gua habiskan untuk masyarakat Praja gitu. Jadi jangankan untuk hal seperti itu gitu. Untuk bercengkrama dengan teman-teman di Wisma aja susah. Hal yang seperti itu. Bener susah. Aku mau nyapa, mau ngobrol sama Agung aja susah. Dia nyari apel pagi aja kadang udah hilang nih. Apel pagi udah nggak ada, apel di tempat lain gitu kan. Aduh. Nunggu momen kebetulan sama-sama ada di petak. Pernah kita ngobrol waktu itu berdua nggak sengaja di tangga ya. Benar, itu di tangga. Cerita nggak sengaja itu waktu itu malam, udah kayaknya lagi banyak masalah juga. Jam 11-an lewat dah kayaknya gitu. Pesannya nih untuk menjalani kehidupan prajanya. Menjadi praja yang kayak gimana sih harusnya? Harus jadi praja yang gimana sih? Pesannya seorang gubernur nih, sebagai yang dulu menjaga harkat martabat korps praja nih, kasih pesan dulu untuk seluruh praja ini ya. Jadi sebelum menghadapi dunia kerja, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, yang saya tekankan di sini dalam segi komunikasi ya, dalam segi komunikasi, terutama dengan sesama praja, baik itu dengan adik tingkat maupun dengan kakak tingkat. Dalam hari ini senior, baik yang sudah tamat ataupun yang masih dalam pendidikan. Jadi respect tetap harus dijaga, meskipun kita nanti tamat sudah tidak lagi dikembalikan ke pendaftaran masing-masing, tapi jangan berpikiran bahwa saya tidak respect lagi. Jadi dalam hal ini junior, terutama junior harus tetap respect, menghargai, menghormati seorang seniornya, dan senior juga wajib untuk mengayomi adiknya dan menghargai adiknya. Benar. Contohnya kayak kita sekarang yang sedang disebar, yang tidak kembali ke daerah pendaftaran masing-masing, yang menolong kalian itu ya senior-senior kalian. Purna Praja ya. Benar. Ikatan Purna Praja di daerah-daerah itu menolong banget, dan ini ceritanya dari seluruh Nusantara sama. Benar. Pada intinya tetap korps itu dijaga ya. Tetap korps itu harus dijaga. Purna Praja itu dijaga. Ikatan kekeluargaan kita tetap harus dijaga, karena Purna Praja ini memiliki potensi kekuatan yang sangat besar. Dan itu dimulai dari kampus. Benar. Cara kita respect kepada senior dan mengayomi junior. Benar. Jadi ini harus kita wujudkan gitu. Jadi memang harus begitu kan. Karena kita adalah ASN, itu kan salah satu unsur yang merekatkan bangsa. Iya dong. Jadi itu di PDN kampusnya aja merah putih loh ya. Kampusnya merah putih. Sampai atap-atapnya merah putih. Gila, dulu agak biru-biru ya. Apa pengaruh presidennya itu? Tidak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu itu. Kita tidak boleh berpolitik ini. Tidak boleh berpolitik.
Oke, itu tadi ngobrol-ngobrol tentang kehidupan Agung sebagai gubernur Praja dulu. Habis ini kita akan lanjut ke Q&A yang udah teman-teman tulis di Instagram aku. Kita bakalan jawab di video yang terpisah biar nggak terlalu panjang videonya. Stay tune, tonton video yang selanjutnya. Stay strong and goodbye.